Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini di hari Kamis. Saya akan meneruskan apa yang sedang kita renungkan bersama-sama di sepanjang bulan ini, yaitu tentang Natal. Bapak Ibu Saudara, di hari Senin, Selasa, dan Rabu kita telah merenungkan, belajar beberapa hal. Saya mengajak setiap kita, kalau Bapak Ibu Saudara mungkin ingin mendengarkan kembali, Saudara diberkati dengan perenungan-perenungan ini, Saudara bisa share linknya dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Saudara, hari ini kita akan merenungkan tentang bagaimana pribadi yang menjadi sumber pengharapan kita, sumber kekuatan kita. Ada satu pertanyaan, saudara, ya, yang perlu untuk kita renungkan, ya. Apa yang memberi kita pengharapan dalam kehidupan ini? Atau siapakah sumber pengharapan kita dalam kehidupan ini? Pertanyaan ini seringkali dengan mudah bisa dijawab, ya. Orang sering berkata, "Oh, Tuhan sumber pengharapan kita." Tapi mari kita renungkan dengan lebih serius pertanyaan ini. Siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Kalau kita berkata Tuhan adalah sumber pengharapan kita, mari kita renungkan, Tuhan seperti apa yang menjadi sumber pengharapan kita? Kalau kita berkata bahwa Tuhan yang menjadi sumber pengharapan kita adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, maka ada pertanyaan berikutnya, mengapa kita gampang khawatir dalam kehidupan ini? Saudara, seringkali kekhawatiran sebenarnya menunjukkan buat kita bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak menjadi pengharapan kita satu-satunya. Kita khawatir karena kita merasa diri kita juga mampu untuk mempertahankan kehidupan kita. Saudara, kelahiran Yesus ke dalam dunia, Natal ini berbicara tentang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa solusi dari dosa yang dilakukan oleh Adam, yang akhirnya turun kepada setiap keturunan Adam, itu tidak akan pernah bisa mampu diselesaikan oleh manusia. Hanya Allah lah yang mampu untuk membebaskan manusia dari setiap tuntutan-tuntutan dosa dan hukuman-hukuman dosa. Saudara, kadangkala kita merasa khawatir sebenarnya karena kita berpikir kita nggak akan mampu melewatinya. Sebenarnya dengan berpikir seperti itu, kita sedang mengakui bahwa kita mampu karena kitalah sumber pengharapan kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai sumber pengharapan kita, kita mengerti bahwa tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa menang dalam kehidupan ini selain melalui Dia. Oh ya, kita tidak akan gampang khawatir dalam kehidupan ini. Kita akan selalu punya pengharapan yang pasti dalam kehidupan ini. Kita akan optimis dalam melakukan segala sesuatu. Bukan berarti kita tidak mengalami kegagalan. Bukan berarti kita tidak mengalami persoalan. Persoalan, kegagalan, dan segala sesuatu, rintangan itu akan menghadapi kita, akan menghampiri kita. Tapi kita tidak akan mudah digoyahkan oleh itu semua. Karena kita tahu bahwa sumber pengharapan kita bukan diri kita sendiri, tapi Yesus Kristus Tuhan. Saudara, momen Natal ini baik sekali untuk kita bisa merenungkan ini. Siapa yang menjadi sumber pengharapan bagi kita? Kalau pengharapan bagi kita masih berbicara tentang kemampuan-kemampuan diri kita sendiri, maka kita perlu bertobat, saudara. Karena seharusnya yang menjadi sumber pengharapan kita itu adalah Tuhan. Dialah sumber segala sesuatu yang kita harapkan. Dialah sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa. Firman Tuhan berkata, "Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara, kalau kita gampang khawatir, mari kita renungkan pertanyaan ini. Siapa yang menjadi sumber pengharapan kita? Biarlah Natal ini menjadi momen bagi kita untuk kita kembali berpengharapan hanya satu-satunya kepada Yesus Kristus Tuhan. God bless you all.